Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kahar Prawira Tamayuda. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan 5 prinsip COVID. COVID-5 didasari oleh 5 prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam mempromosikan dan menerapkan aspek governance dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kelima prinsip utama tersebut yaitu: yang pertama, meeting stakeholder needs atau pemenuhan kebutuhan stakeholder. Setiap stakeholder atau pemangku kepentingan organisasi itu pastinya memiliki kebutuhan sistem dan teknologi informasi yang beragam. Kebutuhan stakeholder yang beragam ini diterjemahkan ke dalam goal cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik. Ada yang mengharapkan terjadinya efisiensi, bertambahnya pendapatan, semakin transparansinya pengelolaan aset, memperbaiki kendali atau kontrol proses, meningkatkan utilisasi pegawai, memberdayakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip utama dari governance, di mana keberadaan sistem dan teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan stakeholder atau pemangku kepentingan tertinggi dalam organisasi atau perusahaan. Contoh penerapan di dalam perusahaan tempat saya bekerja yaitu di sebuah rumah sakit Geraha Husada, Bandar Lampung. Nah, contoh penerapan di sana yaitu dilakukannya rapat antar unit bagian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan stakeholder. Kemudian yang kedua, covering enterprise end-to-end. Maksudnya di sini adalah mengcover segala lini di perusahaan. Apa yang di-cover? Yang di-cover adalah informasi. Informasi sebagai aset penting yang dibutuhkan oleh seluruh unit perusahaan. Setiap proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi, mengolahnya, dan kemudian menghasilkan informasi baru bagi kebutuhan proses selanjutnya. Oleh karena itu, maka perusahaan harus memperhatikan ini sebagai informasi yang dipergunakan perlu utuh dan lengkap di segala lini proses dan unit organisasi. Selanjutnya yang ketiga, applying a single integrated framework. Penggunaan sebuah framework yang terintegrasi. Saat ini, begitu banyak standar best practice di bidang manajemen dan governance teknologi informasi yang dikenal dan diadopsi oleh berbagai organisasi maupun perusahaan, seperti ISO 38500, TOGAP, ITAL, ISO 2000, PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, CMMI, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, COVID telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice tersebut ke dalam prinsip, model, dan strukturnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa COVID secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka best practice tersebut ke dalam satu COVID. Berikutnya yang keempat, yaitu enabling a holistic approach. Isu governance tidak bisa dilihat dengan hanya memandang dari satu perspektif saja. Governance merupakan suatu tatanan konsep yang berkaitan dengan sejumlah dimensi seperti kebijakan, proses, sumber daya, fasilitas, teknologi, kultur, dan lain sebagainya. Masing-masing domain ini mampu menjadi pemicu atau enabler bagi terselenggaranya praktek governance yang efektif tergantung dari situasi dan konteks perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, separating governance from management atau memisahkan tata kelola dengan manajemen. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Cukup banyak pihak-pihak yang mencampur adukan kedua konsep yang secara prinsip dan hakiki berbeda ini. Sangat penting untuk membedakan dan memisahkan tata kelola dengan manajemen, karena keduanya memiliki tujuan, alasan, dan karakteristik yang berbeda.
Jika manajemen lebih menekankan pada aktivitas untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran, tata kelola lebih fokus pada penetapan visi, misi, dan sasaran, serta pengawasan terhadap kinerja dan pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Contoh penerapan di perusahaan tempat saya bekerja yaitu di mana sebuah governance atau tata kelola itu adalah Dewan Direksi dan Komisaris yang memiliki peran dalam menetapkan sasaran yang ingin dicapai, memberikan arahan kepada manajemen serta melakukan pemantauan terhadap kinerja dari manajemen dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian dari sisi manajemen yakni dimulai dari kepala bagian, kepala seksi, kepala ruangan, dan sebagainya yang memiliki tugas untuk melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan Komisaris dengan melakukan perencanaan, operasional layanan, hingga monitoring atas keselarasan arahan yang telah diberikan Dewan Komisaris. Baiklah, itu dia 5 prinsip COVID dalam tata kelola manajemen. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.